Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama Ibu Bu Nurah. Nah, di sini Ibu akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan tema membangun hubungan interpersonal dengan teman sebaya. Jadi tujuan dari diadakannya bimbingan kelompok ini berdasarkan dari hasil analisis kebutuhan peserta didik yang kemarin sudah Ibu sebar, sama hasil dari kalian itu mengerjakan tentang deskripsi diri, ya, entah itu menggambarkan hubungan kalian dengan diri kalian, dengan keluarga, kemudian dengan teman-teman di sekitar kalian. Nah, jadi dari hasil tersebut Ibu ambil beberapa anak yang memiliki kurang lebih hambatan yang sama, yakni berkenaan dengan hubungan interpersonal dengan teman sebaya. Nah, untuk itu dilaksanakan kemudian layanan ini. Nah, layanan ini itu nantinya diharapkan bisa membantu kalian untuk membangun hubungan yang baik dengan teman. Ya. Selanjutnya dalam fase bimbingan kelompok ini mungkin nanti tahap-tahapannya sembari kita berjalan tuh dimulai dari perkenalan satu persatu. Kemudian nanti Ibu juga akan menjelaskan materi. Kemudian nanti selanjutnya kita bisa mendiskusikan kira-kira hambatan apa yang masing-masing dari kalian alami. Nah, nantinya kalian juga bisa saling berdiskusi atau bertukar pendapat kira-kira bagaimana ya Bu cara menyelesaikan hambatan ini. Kemudian nanti yang terakhir itu ada lembar kerja peserta didik yang bisa kalian isi untuk mengetahui kira-kira dari pengalaman ini hal-hal apa saja yang kalian peroleh. Ya. Oke, sebelum itu Ibu harap kalian bisa mengenalkan diri kalian masing-masing, dimulai dari ini Mbak. Perkenalkan, nama saya Aura Raya Araya. Kelas 11D. Saya Auliana Swaanjani dari kelas 11D. Saya Nila Amalia Nabila dari kelas 11D. Saya Tia Maira Zara dari kelas 11D. Perkenalkan, nama saya Cahyo Daru Suryabawono dari kelas 11D. Perkenalkan, nama saya Dimas Ilham Saputra dari kelas 11D. Jadi di sini sebelum kita mulai biar gak tegang kita main dulu. Kan di sini kan ada 6 orang kan, berpasangan dua-dua. Ada temennya. Ada temennya. Terus tangannya saling gini tapi selang-seling. Gini pegangannya, nyambungnya kayak gini. Kalau Ibu bilang up, tangan yang paling bawah ke atas. Oh ya. Up. Nah kan? Kalau Ibu bilang up, tangan yang paling bawah ke paling atas. Up. Iya, apa-apa. Kayaknya nasi. Yo, Gini. Aku gini. Terus Oh iya. Kalau Ibu bilang down, yang paling atas turun ke paling bawah. Down. Up. Down. Bisa? Sudah bisa dipahami instruksinya? Oke, bisa dimulai. 1, 2, 3. Up. Down. Kalau maunya Dimas sama Darul masih nge-lag nih. Up. Down. Up. Down. Up. Down. Up, down. Down. Loh. Sampai 2 tangannya gue. Down. Up. Down. Up. Down. Benar. Down. Oke. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya, hadap depan dulu.
Jadi di sini materi yang akan Ibu bawakan selanjutnya judulnya adalah hubungan interpersonal dengan teman sebaya. Hubungan interpersonal itu apa, Bu? Hubungan interpersonal itu adalah hubungan yang mendalam atau interaksi antara dua orang atau lebih. Biasanya hubungan interpersonal ini masih difokuskan atau disempitkan ke dalam hubungan antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, dalam kelompok teman sebaya ini ada kalanya itu di masa remaja, ada fase di mana remaja ini biasanya kesulitan untuk membangun hubungan interpersonal, entah karena mungkin terhambat adaptasi dengan lingkungan baru, kemudian mungkin ada ketidakcocokan dengan lingkungan yang baru atau perbedaan sudut pandang atau perspektif ya. Nah, di sini ini pentingnya kita untuk melatih kecakapan hubungan interpersonal. Kenapa buku ini perlu dikembangkan? Karena sebagai remaja, kemudian kaitannya dengan hubungan sosial ini akan diperlukan untuk kedepannya. Entah itu nantinya di saat kita bekerja untuk membangun koneksi, kemudian nantinya kita pasti saat melanjutkan pendidikan akan bertemu dengan orang-orang yang baru. Nah, itu nanti pentingnya kita bisa memiliki keterampilan menjalin hubungan interpersonal dengan orang lain. Hubungan interpersonal dengan teman sebaya. Nah, di sini itu ada manfaat, tips, sama komponen. Nah, yang pertama, ini Ibu bakalan bahas tentang komponen. Jadi komponen hubungan interpersonal ini ada 5 di sini. Yang pertama itu komunikasi. Nah, untuk membangun hubungan interpersonal yang baik dibutuhkan kemampuan komunikasi yang efektif. Kira-kira pernah nggak kalian ngomong sama orang tapi rasanya nggak nyambung? Yang kalian maksudkan A, ternyata temannya nangkapnya B. Nah, jadi pentingnya komunikasi efektif itu di situ. Komunikasi efektif itu apa? Ketika kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan dan diterima oleh lawan bicara. Jadi di situ komunikasinya bisa berlanjut. Nah, kemudian yang kedua ada kepercayaan. Nah, kepercayaan ini menjadi dasar kalau kita ingin membangun suatu hubungan dengan orang lain. Kira-kira antara kalian ingin ngobrol sama orang yang sudah kalian kenal sama orang baru lebih mudah mana? Orang yang sudah kenal. Kenapa? Karena sudah tahu, karena sudah percaya. Yang membuat kalian percaya sama orang lain tuh selain lamanya kalian sudah kenal, selain lanjutkan sesi diskusi selanjutnya. Jadi tadi karena perkenalannya sudah dari sini, kita diskusinya dari arah Dimas. Nah, sekarang Ibu mau yang gantian nanya kalian selama ini ketika kalian berusaha atau mencoba membangun hubungan interpersonal, kira-kira hambatan atau tantangan apa yang kalian hadapi? Tadi. Ya susah untuk berkomunikasi kan sama teman baru itu kayak masih canggung gitu. Kalau sama teman yang lama kan lama-lama itu kan kayak bertambah sendiri gitu temannya. Karena teman kita itu ada lumayan mendominasi gitu. Jadi kalau kayak sendiri gitu kayak rasanya berjuang sendiri gitu loh mencari teman. Ya kak. Terus selama ini cara kamu mengatasinya gimana? Mencari teman. Mencari teman sendiri apa karena temannya? Iki terusan. Kamu nyari temennya itu harus ada temen dulu apa bisa berangkat sendiri? Aslinya bisa berangkat sendiri tapi kalau bisa ya kalau ada teman ya Lebih baik. Berarti kamu merasa lebih percaya diri kalau ada temennya untuk menjalin teman baru. iya. Kamu kuliah kemana? Nah, Ya iya iku makakno apa maneh kan kuliah iku ana sing luwih tuwek lho daripada aku ngono. Loh iya mikir lah kan ya dari topik sing supaya Ya tanya dari SMA. matane. kamu nggak bisa basa-basi berarti Dim. Basa-basi apa? Belajar basa-basi, mulai obrolan.
Habis. Apa? Kan wis kenal ya aku soalnya. Soalnya kan wis kenal ya aku. Ibu tuh dulu pas masuk kuliah, ibu satu-satunya orang Madura di kelas. Kebayang ibu masuk kelas di UNESA yang lain pakai bahasa Jawa. Bisa punya temen bu, bisa pakai bahasa Indonesia. Kan bahasa Tapi kan sampai kan panjenengan itu cuma satu orang di Madura. Jadinya ya gimana harus cara mau, nggak mau harus ya, bisa. harus bisa bersosialisasi. Kira-kira Dimas kalau di posisi itu bisa apa enggak? Bisa. Oke, bagus. Selanjutnya dari Ini apa tadi pertanyaannya, Bu? hambatan atau tantangan apa ya yang pernah kamu alami ketika kamu berusaha membangun hubungan dengan teman sebaya? Ini kalau tantangan yang akhir-akhir ini saya ketahui ya, dan saya rasakan akhir-akhir ini memang jujur agak lebih susah karena saya harus menyesuaikan gaya bahasa saya dengan lingkungan di sekitar sini. Karena gaya bahasa saya yang dulu itu tidak seperti ini. Seperti ya saya pakai logat, maaf saya dari logat Papua sana gitu loh. Jadi ya seperti Dimas tadi, kayak apa itu logat sendiri apakah bisa berteman dengan banyak teman. Nah, selain itu saya juga memikirkan topik atau basa-basi apa yang cocok kepada teman kita. Itu yang saya pikirkan terlebih dahulu. Wah, dia ini orangnya suka dengan apa ya, atau saya perhatikan dulu dia sukanya apa. Lalu untuk yang perkenalkan siapa yang duluan, sebenarnya tergantung sih Bu ya. Saya juga nggak apa-apa kalau saya yang perkenalkan dulu atau dia yang perkenalkan terlebih dahulu. Cuman saya mungkin terlalu kepikiran kalau saya yang perkenalkan dahulu, saya takutnya kayak dicap terlalu so asik atau gimana gitu loh. Jadi itu mungkin menurut saya jadi lebih canggung ke depannya. Apalagi ketika dijawab gitu malah dijawabnya singkat gitu loh Bu. Nah itu saya berpikirnya bahwa ini dia nggak suka sama aku atau gimana gitu loh. Apa emang aku kenapa gitu. Jadi mungkin lebih ke ya itu Bu, ketergantungan itu. Lebih karena luas sama menentukan topik Menentukan pembicaraan. topik ya. Terus selama ini cara kamu mengatasinya gimana? Saya melihat situasinya dulu sih Bu. Saya ngeliat dari teman saya dulu ini cara berkomunikasinya gimana dengan teman lain. Jadi saya lihat dulu gimana. Jadi menurut saya pas itu dengan gaya bicara saya. Jadi saya melakukan mencobanya gitu loh Bu. Akhirnya saya sedikit-sedikit coba, ya sedikit-sedikit lah Bu. Terus akhirnya saya bisa mendapatkan sedikit-sedikit teman ya. Jadi yang ibu garis bawahi di sini sebenarnya kamu itu lebih ke insecure sama overthinking. Kira-kira Benar. mereka notice nggak ya logat aku beda? Iya. Iya. Kayak mereka langsung tanyain, kamu kok dari mana kok pakai bahasa Indonesia gitu loh. Saya di sini apa terbiasanya pakai bahasa Jawa ya. Terus setelah mereka tahu respon mereka kayak gimana? Ada yang ada yang kayak ngiyain atau oh iya iya, terus ada yang apa ya, mereka nggak terlalu mempermasalahkan dengan logat saya, jadi ya saya juga nggak terlalu permasalahin, jadi bisa dengan mudah dapatkan teman gitu. Berarti kan secara sudut pandang kan sebenarnya orang-orang di sekitar kamu itu kayak cuma itu kan penasaran awalnya aja. Iya. Berarti keinsecurean kamu terbukti apa enggak? Enggak kan? Mungkin tidak, ya tidak. Berarti itu hanya ada di pikiran kamu. Iya. Jadi sudah bisa diatasi? Sudah. Sudah ketemu akar masalahnya? Sudah. Akar masalahnya apa tadi? Insecure sama Oh, overthinking. insecure sama overthinking. Overthinking. Padahal itu Tidak terbukti. Oke, selanjutnya. Apa tadi? Ya. Soalnya apa tadi soal? Pertanyaannya selama ini hambatannya apa? dalam apa membuat cara bersosialisasi. Ah, ah, apa ya, takut Takut. takut Takut apa teman banyak di kita? ya gitu, kayak wajah itu kayak serem-serem gitu, Wajahnya serem-serem. Mas serem. kayak ada yang
Ya serem lah. Seremnya itu gimana? Kayak Kamu merasa sungkan gitu ya mau nyapa? iya, Oke. Terus biasanya cara kamu nyapa gimana? gak ada teman sih. Belum ada teman nih. Ya kalau masih ya belum ada teman ya. Mungkin kalau misalnya dia lagi sendirian, gak ada banyak orang. Ya deketin. Baru mau. Baru ngomong. Iya. Oh, jadi Tia ini pendekatannya lebih suka ke personal, pendekatan secara personal daripada langsung sama banyak orang atau kelompok. Terus selama ini menurut Tia pendekatan secara personal itu lumayan berhasil apa enggak? Ya pasti. Lumayan berhasil. Menurut Tia ini kira-kira alasannya kenapa? Karena lebih berani aja, kayak gak dilihatin orang. Oke, yang pertama lebih berani untuk menyapa. Soalnya di situ depannya sama satu. Oke. Yang kedua bisa lebih percaya diri. Kemudian yang ketiga Ya, lebih merasa aman. ya. Jadi memang bisa dipahami ada beberapa orang kadang yang pendekatannya itu secara personal. Jadi dia itu nyocokin kira-kira aku sama satu orang ini cocok gak ya? Oh ternyata kurang cocok. Oke pindah ke yang satu ini kira-kira cocok gak ya? Oh ternyata cocok. Nah yang dihindari Tia itu kemungkinan itu karena misalkan kalau Tia mendekati suatu kelompok ya, kemudian satu orang di kelompok itu tidak merasa cocok sama Tia, ya khawatirnya otomatis semuanya merasa nggak cocok kayak gitu. Itu oke punya sudut pandang kayak gitu. Tapi terkadang kita tuh bisa sekali atau dua kali mencoba keluar dari zonanya biar bisa berkembang. Bisa dicoba dia? Coba-coba Insya Allah kadang-kadang mungkin. Insya Allah. Oke, selanjutnya Bila. Bila. Iya. Hambatan saya lebih ke takut gitu buat sama orang baru, ngerasa nggak cocok. Takut dia yang ngerasa nggak cocok, bukan sayanya. Alasannya biasanya kenapa? Jadi punya pikiran kayak gitu, apakah memang sebelumnya ada pengalaman? Pengalamannya gimana? Iya, dia lebih dekat sama teman lamanya, terus saya ditinggal. Oh kalau ada teman lamanya dia Jadi Bila sudah pernah membangun hubungan baru ya sama teman. Terus tahu-tahu teman yang lama muncul. Terus Bilanya ditinggal, nggak diajakin lagi. Terus setelah itu cara Tia menyikapi hal tersebut dengan gimana? Deketin teman lamanya. bener-bener lagi bener. Iya, Berarti deketin teman lamanya. deketin teman lamanya agar tetap bisa diterima di lingkaran itu. Iya. Selain itu mungkin Ini biasanya dikira kita ngerebut teman lamanya. Jangan itu, maksudnya dua-duanya gitu loh, nggak satu-satu. Iya. terus kalau menurut Bila alternatif lain yang mungkin Bila bisa ambil ketika menghadapi situasi kayak gitu. Sebenarnya yang waktu yang pertama itu lebih takut dikira sokap. Sakrab. Oh, akrab. Oke. Terus yang kedua? Nggak ada. Misalkan cara Bila yang tadi tidak berhasil, Bila pakai cara apa nih? Menghadapinya, mengatasi hal itu. Coba cari teman lain kah? Cari teman yang sendirian. Ada teman. Berarti Bila ini prefernya punya teman itu satu aja. Apa kayak punya teman yang bisa sekelompokan gitu? Sebenarnya lebih asik yang satu kelompokan. Cuman kalau nggak dapet yang satu kelompokan ya udah mau gimana lagi. Soalnya tadi dari bahasanya dia kan berarti ada 3 orang di situ. Iya. 3 orang karena yang misalkan satu orang lebih condong ke teman yang lain, ya akhirnya bilang mutusin untuk dekat sama dua-duanya. Dan itu bertahan sampai sekarang. Iya. Iya. Oke, itu berarti salah satu cara Tia untuk menghadapi suatu kondisi di mana ada kerenggangan hubungan di situ. Ya, jadi dia berusaha, berarti Bila berusaha untuk menerima perubahan yang ada.
Iya. bisa untuk beradaptasi. Namun terkadang cara itu bagus. Namun ada kalanya kita bisa memperluas pandangan. Entah itu malah bilang ngajak satu orang lagi ke situ biar makin ramai. Ya, Iya. bisa kan? Bisa. Kalau menurut kalian gimana tadi di kasusnya bilang? Yang bakal kalian lakuin? Sama kayak bilang kah? Sama kayak bilang. Atau mungkin ada solusi lain? Kalau emang gak ada teman lain ya di sana. Sama yang 2 orang tadi? Iya. Ya. Kalau ternyata sama yang 2 orang tadi gak bisa gimana? Kedengaran dimasukin. Dari mulai. Berarti kita bisa memperluas pertemanan. Selanjutnya, Kalau hambatan dari saya sendiri, kebanyakan itu buat awal-awal bersosialisasi itu ini apa susah percaya buat sama orang gitu loh. bisa percaya. Iya, susah Saya percaya. tadi katanya percaya menjadi Kunci. dasar. Iya. Terus caranya membangun kepercayaan gimana? Nggak tahu, karena belum dapat tipsnya gimana caranya buat bangun kepercayaan. Jadi kan katanya awal-awal bilang kalau mau membangun hubungan pertemanan susah karena faktor kepercayaan. Jadinya akhirnya ketika Bila bisa membangun itu hubungan pertemanan itu prosesnya gimana untuk mendapatkan kepercayaan? Proses yang Aulia lewati. Ya udah sih jalannya. Jalani terus Iya, dijalani. kalau cocok diterusin. Kalau emang kalau buat bangun percaya itu aslinya kalau memang dia berani cerita, maksudnya kayak curhat ke kita itu, aku nangkepnya berarti oh dia percaya sama aku, berarti aku bisa percaya sama dia gitu. Berarti kalau Aulia ini tipenya lebih ke dia akan memberikan reaksi yang sama, Iya, perlakuan yang sama, sama dengan dengan perlakuan orang lain. Selama ini cara itu berhasil buat Aulia? Kadang berhasil, kadang enggak. Banyak enggak? Persentasenya lebih banyak berhasil apa enggak? Ber 50-50. Terus kalau nggak berhasil ada alternatif lain apa enggak? Ada. Ada apa? Ya aku menjauh dengan perlahan. Berarti mundur dari situ. Iya. Oke, karena kadang itu suatu solusi atau cara itu mungkin berlaku untuk kita tapi tidak berlaku untuk Orang lain. Selanjutnya, Laura. Mungkin kalau dari saya itu hambatannya lebih ke sulit memahami orang lain gitu loh Bu. Kayak misalnya ada topik apa gitu, itu saya bingung kalau harus jawabnya itu kayak gimana gitu saya. Iya, takut nyinggung atau dia tuh nggak suka sama jawaban saya. Berarti sulit untuk nimbrung ke obrolan orang lain. Kira-kira kalau sulit nimbrung itu tandanya kamu sefrekuensi apa enggak? Enggak. Terus kalau kamu nemuin kelompok kayak gitu, kira-kira kamu cari pembanding enggak? Maksudnya Cari pembanding tuh gini, oh aku nggak bisa ya masuk ke obrolan ini, coba deh masuk ke obrolan yang kelompok lain. Pernah nyoba? enggak. Enggak. Kalau sekarang mau nyoba apa enggak? Iya. Jadi tadi yang Aura ini Ngintip di kalau berarti kan tadi solusinya nggak ada nih Iya. yang dari Aura. Udah ibu kasih tahu solusi tadi. Menurut Aura ada solusi lain nggak dari yang disampaikan tadi? Nyoba masuk ke obrolan yang Kelompok baru. Iya. Terus selain itu, nggak tahu lagi. Aura pernah nggak berpikiran
untuk menciptakan obrolan baru? Pernah. Sudah pernah dilakukan? Pernah. Berhasil? Berarti kan kita memang harus keluar dari zona nyaman. Jikalau misalkan kita dihadapkan pada suatu lingkungan, kok kayaknya lingkungannya nggak cocok ya sama aku. Nah, kita bisa menjadi orang pertama di situ yang mencoba. Kira-kira kalau aku bawa obrolan ini, teman-temanku bakal nyambung nggak ya? Kan selama ini sebenarnya yang menghambat kalian itu yang pertama rasa kekhawatiran. Ya, kekhawatiran takut tidak diterima, kekhawatiran takut disalahpahami, kekhawatiran takut ditinggal. Ya, jadi kan asalnya sebenarnya dari diri sendiri. Padahal ternyata setelah kita jalani, setelah kita hadapi, kekhawatiran itu nyata apa enggak? Enggak, cuma ada di bayangan aja. Ternyata tadi Bila berhasil temenan 3 orang. Ya, jadi teman lama kamu lamanya teman saya yang baru bisa gitu. Oh, berarti intinya di situ ada satu faktor pembeda. Iya, teman sukanya anak zaman sekarang itu sering tahu kalau cemburu-cemburu gitu. Cemburu karena punya temen yang baru. Iya. Kalau menurut sudut pandang kalian sendiri, menempatkan posisinya di teman kalian yang cemburu itu, kira-kira kalian bakal ngerasain hal yang sama nggak? Iya. Pernah dikunciin satu. Hah? Gara-gara hubungan pertemanan yang seperti itu. Tapi sebenarnya itu ada sisi positifnya loh. Sebelum kamu berhubungan temenan yang lama sama itu, kan kamu bisa menghentikan hubungan yang toksik dari awal sebenarnya. Iya sih. Iya nggak? Ada hikmahnya nggak kayak gitu? Ada. Soalnya kadang itu kita itu kan bersikap denial ya. Kadang ada teman kita yang sikapnya negatif itu tapi kayak udahlah enggak deh sayang. Dan kadang itu kita sampai terlambat ngekat hubungan pertemanan itu. Dan justru terlambat ngekat itu bahayanya efeknya makin banyak, makin panjang. Jadi ada keuntungan tersendiri untuk dia. Ngekatnya lebih awal. Keluar dari toksik. Jadi kalian gimana tadi? Dim, simpulin Dim. Nah, kamu yang pertama presentasi. Selain kekhawatiran apa Dim? Yang menghambat hubungan pertemanan itu apa? Ini kata-kata ibu. Kata-katanya siapa yang nyeremin? Kata-katanya siapa yang nyeremin? Ya, itulah tanya bongkan iso. Garai itu. Tadi yang pertama kekhawatiran yang berlebihan, yang kedua apa Dim? Apa mau? Overthinking. Nggak tahu. Overthinking. Overthinking apa di bahasa Indonesianya? Kebanyakan pikiran. Kebanyakan pikiran. Terus selain overthinking tadi apa? Secure. Insecure itu apa Dim artinya? Insecure itu Tidak percaya diri atau perasaan tidak nyaman. Jadi sebenarnya akar permasalahan kita itu dalam membangun suatu hubungan pertemanan itu yang 3 tadi itu. Entah itu merasa khawatir, kemudian memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak akan terjadi atau tidak nyata. Kemudian yang terakhir adalah perasaan tidak nyaman atau perasaan tidak percaya diri. Jadi misalkan kita sudah bisa mengatasi 3 akar permasalahan tersebut, kita akan lebih mudah untuk membangun. Tadi kan Ibu udah jelasin nih di laptop tadi. Yang masih ingat silakan kalian ditulis di sini. Manfaat, tips, sama komponen. Aku tadi mama nih. Aku mau. Isinya satu-satu. Terus pusing kafe ayo. Empati. Komunikasi dulu nggak sih? Iya. Bebas, gak harus urut. Empati. Percayaan. Tulisnya gantian juga apa-apa. Satu orang satu. Boleh, satu orang 2 boleh.
Nilai apa? Hmm? Nilai. Ibu menilai pemahaman kalian. Lali mana apa ya? Aku manfaat apa? Iya. Respectful, respect. Aku kasih waktu 5 menit buat ngisi ya. Ini respect nggak sih? Oh iya, Respect. Respect sama dia. Dan ini mana masalah? Emotion health itu loh. emotional health. Mental issue. Manfaat loh. Ini apa? Apa Bu? Manfaatnya bagaimana? Bu punya manfaat Kepercayaan nggak sih? Ya udah. Membangun kepercayaan. Udah, ini loh. Itu juga kalau nggak salah. Iya, membangun kepercayaan. Ini, oh ini. Tips manfaat. Ada trust issue. Macam aku. Tapi kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru tiduran sama Dimas. bimbingan kelompok ini harus Ternyata filmnya sudah di setting Bu. Secara dapat secara apa sih di baru bisa lah ya bahasa ayo ya ayo bentar tinggal Dimas tuh tinggal aja Bu Dimas. Dadah Dimas. pasti serba salah Pak. Lere aja kalau online loh. Oleh lah, kalau itu kan ide. Beda kurang. Sudah? Sini kita ada tangan aja. Saya kurang. Kaca. Tinggal bu. Bentar sekalian ibu tutup. Dia tidak. Apa ini? Apa itu? Nolak apa kamu itu? Nggak nolak deh. Malah Ustaz nolak. Kan dari gue.